Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Umur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyah wa khususan li muallif hadzal kitab وعلى ما نوينا وعلى ما نوى السلف الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. Amin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Nur Yaqin, yang saya hormati para asatidzah, di antaranya Ustaz Mursyad, Ustaz Lutfi Aziz, Ustaz Syahrawandi, Ustaz Syafruddin, Ustaz Abdul Syakur, Ustaz Arifin, dan para asatidz yang lain juga yang saya hormati, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, antaranya orang tua kita Bapak Haji Abdillah, dan yang lainnya juga yang saya hormati, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat, ibu-ibu, seluruhnya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini, begitu maghrib tadi, kita telah memasuki di malam yang ke-7 daripada bulan Muharram, besok 7 Muharram, yang merupakan 10 hari dan 10 malam pertama yang mulia di bulan Muharram. Sehingga diceritakan ataupun diriwayatkan bahwa para ulama as-salafus salih, orang-orang saleh, selalu memuliakan dan mengagungkan. Artinya memuliakan, mengagungkan di sini diisi dengan berbagai macam ibadah dan dibanyakkan amal solehnya. Para ulama salafus saleh selalu memuliakan 10 yang 3. 10 yang pertama adalah 10 malam dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena merupakan akhir atau 10 hari ataupun 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang disebut dengan lubbu Ramadan. Inti atau sari pati bulan Ramadan ada di akhir, sehingga ketika sudah memasuki
10 yang terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana juga Rasulullah SAW diriwayatkan dalam banyak hadis memuliakan dan mengagungkan dengan banyak amal soleh, ibadah dan i'tikaf. Kemudian yang kedua, 10 yang kedua yang dimuliakan oleh para ulama dan kita juga umat Islam seharusnya adalah 10 malam pertama atau juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang Allah nyatakan fadilah daripada bulan Dzulhijjah ini dalam surah Al-Fajr di ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa layalin 'ashr. Demi malam-malam yang 10 yang ditafsirkan oleh aktsarul mufassirin, paling banyak atau kebanyakan ahli tafsir mengartikan atau mentafsirkan layal 'ashr. Malam yang 10 di sini adalah 10 malam dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena di dalamnya ada hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Kemudian 10 yang ketiga adalah 10 malam dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Karena nanti puncaknya ada hari yang disebut ke-10 yang disebut dengan Asyura. Ya. Sehingga 3 yang 10 ini dan kita berada di malam yang ke-7 di bulan Muharram. Mudah-mudahan terus kita menambah amal saleh, ya, kebaikan dan ketaatan kita, khususnya lagi di 10 hari atau 10 malam pertama ini di bulan Muharram. Belum ada kata terlambat, masih banyak waktu untuk kita memanfaatkan dan memaksimalkan ibadah-ibadah kita, baik dengan bacaan Al-Quran. Mungkin tadinya di sebelum atau di luar Muharram kurang baca Quran kita, kita banyakin zikir kita dan apapun yang menjadi kewajiban khususnya dan kesunahan-kesunahan kita tambah sebagai banyaknya fadilah yang akan Allah berikan dengan sebab kita mengisi dengan amal soleh, insyaallah. Maka pada puncaknya nanti insyaallah hari Asyura jatuh atau hari Jumat, berkumpul 2 fadilah. Hari Asyura 1 fadilah. Fadilah yang kedua hari Jumat. Idza ijtama'a fadilatan, bergabung 2 fadilah, maka Asyura yang jatuh hari Jumat besok merupakan hari Asyura yang luar biasa. Jumat yang luar biasa, ya. Yang dianjurkan banyak khususnya di hari itu puasa, ya. Puasanya disebut puasa Asyura. Namun kita dianjurkan untuk jangan hanya berpuasa tanggal 10-nya saja. Bagaimana kata Nabi dalam hadis beliau, "Sumu Tasu'a wa Asyura wa khaliful Yahud." Berpuasalah kalian umatku tanggal 9 dan 10-nya. Wa khaliful Yahud, kenapa? Kok dari tanggal 9 bukan 10-nya aja? Wa khaliful Yahud, berbedalah kalian. Puasa kalian bedain dengan puasanya orang Yahudi. Karena orang Yahudi pun mempuasakan Asyura. Ya, maka kita disuruh membedakan ketaatan kita, bentuk ibadah kita dengan orang Yahudi. Perbedaannya dengan kata Nabi, sumu yauman qablah au yauman ba'dah. Puasalah sehari sebelum Asyura. Jadi 9 10 atau yauman ba'dah atau 1 hari setelahnya. Kalau enggak 9 10, 10 11. Bagusan lagi 9 10 11 gitu. Ya, ala kulli hal minimal 2 dari 9 dan 10, ya. Insyaallah di bagian peringatan dan mengingatkan untuk diri kita bahwasanya kita berada di bulan yang mulia dan nanti ada puncak di bulan yang mulia ini yaitu hari Asyura yang bertepatan di hari yang Sayyidul Ayyam, istimewa hari Jumat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, sehingga kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan kebaikan dan ibadah, khususnya nanti di hari Asyura. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Selain puasa, apa? Sedekah, infak, ya. Infak secara umum kepada siapa saja, fakir miskin, lebih khusus lagi kepada anak-anak yatim, karena ada hadis, ya, yang mengatakan usaplah, ya,
daripada kepala anak yatim ini, anak-anak yatim ketika hari Asyura, ya, sebagai bentuk tafrihan, ya, wa tasriran, untuk menyenangkan dan menggembirakan mereka. Sehingga di kampung kita disebutnya kalau 10 Muharram Asyura itu disebutnya lebaran anak yatim. Di sini doang, ya, di Indonesia doang, atau mungkin di Jakarta aja, ya. Kalau di Arab enggak ada lebaran anak yatim, ya. Nah, artinya apa lebaran itu? Id. Ya, lebaran kan maknanya Id, hari raya. Nah, hari raya kita menyenangkan anak-anak yatim, ya. Bukan saja diusap palenya, jangan diusap doang, ya. Dia juga ogah balik lagi. Kalau diundang kenapa diusap doang di situ? Ya, habis rontok diusap doang, ya. Wa tasaddaq, dan bersedekahlah. Nah, juga fadilah di Asyura, amalan khusus yang diamalkan dilaksanakan ataupun telah dibuktikan oleh para ulama. Di antaranya seorang tabi'in yang bernama Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu an, beliau berkata ketika mendengar hadis Nabi, man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Dalam kitab di antara Irsyadul Ibad disebutkan, siapa yang meluaskan rezeki kepada keluarganya di hari Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih, maka Allah akan meluaskan rezeki orang itu selama 1 tahun. Ini obat buat kaya. Kalau mau kita amalin, kerjain besok. Yang belum pernah ngamalin dari kemarin, insya Allah panjang umur sampai Asyura, amalin. Jangan berkata dalam hati kita, gue cuma dikit. Jangan. Berapapun kemampuan kita, duit ada cepet, hari Asyura nih, ya, kita kasih tuh iyal, khususnya dalam hadis ini iyal, apa, keluarga, ya, luasin tuh besok keluarga kita, bini sama anak kita. Diluaskan berarti lebihin, kan diluas, luas itu lebih, longgar, banyakan. Nah, artinya di luar nafkah, jangan digabung datuh, kenapa? Duit lu buat Asyura sekalian di bulanan dah tuh. Enggak, khusus ini. Besok Asyura kita keluarin tuh. Berapa aja? Ya. Bini dikasih misalnya berapa? Hah, berapa? Ya itu gantung duit kita ada saat itu berapa? Ada 200, kasih aja gocap misalnya. Di luar nafkah ya. Nafkah kan udah tuh ya, ada yang bulanan, ada yang mungkin harian, terserah, ada yang mingguan, tergantung kesepakatan suami istri. Di luar nafkah, ini tambahan amalan khusus, apa tuh, hari 10 atau Asyura. Ya, 50.000 atau cepet dah. Bilang, kasih tahu, bini kita, sebagai bentuk pendidikan dan pengajaran juga. Jangan kita kasih-kasih aja. Mana bang, udah lu pegang aja udah. Jangan, ya, kasih tahu. Supaya ntar dia juga mungkin bisa berbuat baik di hari itu. Jadi dia tahu, ada apa ini bang, hari apa ini? Ya. Nih, bonus buat lo, Asyura. Alhamdulillah. Girang banget. Girang nggak? Berapa aja ya kemampuannya, terserah. Mau gocap, kasih. Ya saya cuma gocap. Kasih dah 30, kita 20. Ya kan? Kalau tadi dah standarnya misalnya ya, lagi ada 100. Ya, mungkin besok Sabtu kan udah lewat Asyura, ditanyain lagi, bang kapan Asyura, kapan lagi gitu. Kenapa? Enak nih, bonus dulu tiap hari cepet bisa. Kalau tiap hari Asyura, jadi tadi biar dia tahu, oh karena nanti dia tanya ini hari yang dimuliakan dan ini dapat fadilah, doain abang kan gitu. Sebagaimana hadis Nabi, insya Allah warga kita rezekinya akan Allah luaskan gitu. Jadi ya amin, amin itu. Ya bukan amin tiap hari Asyura, bukan. Ya amin, ya mudah-mudahan yang dilaksanakan oleh suaminya ini sebagai bentuk amalan bil hadis, mengamalkan hadis Rasulullah. Ya. Ntar anak kita kasih juga. Anak berapa bisa jajan? Jumat besok sekolah kan dia, masih sekolah. Biasa jajan 5.000 katanya.
Kasih dah besok 20 misalnya gitu ya, atau 10 lebih dah, kan lumayan tuh girang. Ya, kasih tahu nih bonus lo katanya. Apaan? Hari Asyura nih. Oh, Asyura. Sampai ntar dia kemaknya besok nanyain lagi. Ya. Wah, kapan Asyura? Apa? Enak nih jajannya ceban sekarang kalau Asyura. Lu sampai memak lo katanya begitu. Ya. Nah, jadi sebagai bentuk pendidikan juga kita kasih tahu, ya. Kata tabi'in yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau berkata, "Jarrabna hadzal amal 20 sanah." Aku praktekkan amalan ini, aku amalkan hadis ini selama 20 tahun. Wajadnahu kadzalik. Maka begitulah selama 20 tahun yang aku rasakan rezekiku. Ayo, ya, yang pengen kita berubah, bertambah rezeki kita, ya, materi kita. Nah, ini banyak cara kan, ada duha kita kerjain, ada waqiah kita baca, sedekah-sedekah di luar ini kita kerjain. Nah, khusus di hari Asyura, karena ada hadis khusus untuk seorang kepala keluarga yang meluaskan rezeki untuk keluarganya di hari Asyura. Wasa Allah, jaminannya apa? Allah akan luaskan orang itu rezekinya sa'ira sanatih, selama 1 tahun. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita keluasan rezeki, lalu kita bisa meluaskan juga, khususnya nanti di hari Asyura, sebagai bentuk mengamalkan yakin dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Apa itu hadisnya yang mana ya? Kalimatnya apa ya? Wa an Aswad bin Yazid. Ya. Wa anil Aswad ibn Yazid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna' fi baitihi qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi. Dalam masalah kalimat mihnah, ulama panjang lebar perbedaan cara menyebutkan harokat mimnya. Dua-duanya kuat. Ada yang mengatakan mahnah, ada yang mengatakan mihnah. Ya, masing-masing kuat. Di dalam syarah disebutin. Jadi kita pakai dua-duanya. Boleh baca mihnah, boleh baca mahnah. Boleh di fathah mimnya, boleh di kasrah mimnya. Mihnah. Kana yakunu fi mihnati ahlih, ta'ni khidmata ahlih. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah. Rawahul Bukhari. Wa an Abi Rifa'ah Tamim ibn Usaid radhiyallahu anhu qala intahaitu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu fa qultu ya Rasulullah rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya fa utiya bi kursiyyin fa qa'ada alayhi wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah thumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha. Rawahu Muslim ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin hadirat sekalian, masih di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dan menceritakan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sifat tawadhu' beliau, dalam sifat rendah hatinya beliau kepada siapa saja. Ya, kalau kemarin terakhir sebelum yang kita baca tadi, beliau pernah ya dipegang, diajak tangannya oleh seorang wanita miskin. Ya, yang ini wanita miskin minta
ditemani sama Nabi. Ya, dalam satu tempat yang memang pengen didatengin, mungkin ke pasar atau ke tempat mana saja. Itu tangan Nabi diambil, dipegang sama anak perempuan ataupun ibu-ibu ini, ibu-ibu yatim atau fakir ini. Ya, Nabi pun nggak menolak, diam aja. Ya. Ini apa, menunjukkan tawadhu'nya beliau. Ya, yang kedua, lihat katanya, beliau diajak oleh orang-orang yang di kalangan bawah, tingkat ekonominya bahkan paling rendah, fakir, miskin. Beliau nggak masalah, beliau nggak malu, beliau nggak gengsi. Ya, maknanya beliau begitu luar biasa, sangat tawadhu'nya kepada siapapun. Nah, berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Aswad bin Yazid, qala, kata beliau, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna' fi baitih. Hadis ini akan menceritakan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumah, dalam kehidupan rumah tangga beliau. Ditanya oleh beliau, sahabat tadi itu Yazid, ya, Aswad bin Yazid, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna' fi baitih. Ya Aisyah, wahai ummul mukminin, apa yang dilakukan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna', ya, kata ulama hadis, kenapa kalimatnya bukan yaf'al, kerjaan, lakukan, tapi yasna', karena menunjukkan kalau sunnah itu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, ya. Kalau yaf'al perbuatan-perbuatan yang nggak seperti ini. Kalau yasna itu seperti perbuatan, yaitu cuci piring, ya, gosok, ataupun ke pasar, ya. Apa yang dilakukan kesehariannya Rasulullah di rumahnya? Sayyidah Aisyah menjawab radhiyallahu anha, kana yakunu fi mihnati ahli. Adapun beliau sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah, fi mihnati ahli ay ta'ni khidmat ahli, selalu membantu pekerjaan rumah tangga. Fi mihnati ahli maknanya khidmati ahli, membantu keluarganya, khususnya istri, ya, cuci piring. Jadi bukan kerjaan bini, saya tahu tuh, ya, ke pasar bukan kerjaan bini, nyapu ngepel bukan kerjaan bini, itu kerjaan suami istri, ya. Nih, dilihat piring kotor banget, woi, panggil woi aja lagi, bini panggil woi aja dah, udah kelamaan kawin, ya, udah ngakek baru kawin. Kalau baru kawin kan lain ngomongnya, ya. Ayam bebek kan begitu, gitu. Ayam bebek, timbangan ayam, kalau ayam bebek pecel kan gitu, ya. Baru kawin, begitu udah bertahun-tahun, ibu, bu, oh nggak ada ibu ya, nggak ada suaranya, bu, oh di paling rumpi kali, nggak bu ya. Nah, insya Allah nih, ibu-ibu yang di atas nggak ada yang pernah dipanggil woi gitu ya, panggilnya yayang biasanya gitu, ya. Mbek apaan tuh, kambing gitu, ya. Nih, ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di rumah selalu membantu pekerjaan rumah tangga, ya. Jangan piring kotor, cucuin tuh, enggak. Kita lihat, cuciin aja udah, ya. Nih. Di sini secara khusus singkat kalimatnya, maka di dalam syarah banyak lebih jelas. Karena ya fi baitihi fi mahni ahli yufli thawbah, ngelipetin baju sendiri, ya. Wa yajlibu syatah, punya kambing, ya. Kalau mau minum susunya peras sendiri, ya. Wa yuraqi' thawbah, kalau bajunya ada yang
bolong, sobek, soek, jahit sendiri. Ya. Dulu nggak ada tukang permak, nggak ada. Ya. Apalagi lenteng banyak banget permak. Jejer tukang permak, ya. Sono di Pasar Lenteng cobain dah, main dah ke sono dah. Ya. Kalau dekat situ kagak ada, begitu sono dikit ke Pasar Lenteng udah berjejer tuh permak. Udah jadi kios malah. Saya begitu pindah ke sono kagetnya tukang permak semua di sini. Ya, surga permak yang tukang permak ya gitu. Mau lebaran banyak dah tuh. Ya, celana-celana yang kegedean kali dibeli kegedean tuh di bazar, ya kan? Dikecilin gitu. Nah, sekarang orang dikit-dikit permak bawa ke tukang permak ya itu. Yaksifuna lah ya, ngurusin sendalnya sendiri, rapiin sendalnya ya. Wa yakhdimu nafsah ya, menjadikan dirinya sebagai orang yang memang bekerja di rumah gitu. Ya, jadi kita juga orang laki nggak usah malu sama temennya. Begitu lagi diparanin mau main datang, ya. Lihat lagi ngopel, diketawain ke temennya katanya. Ya. Apa lu ketawa ya katanya? Lu ke cewek katanya begitu. Nah, ini temennya yang nggak belajar nih katanya. Lu ngaji sana lu yakin gitu bilangin, ya kan? Ya, ini sih bukan kerjaan perempuan doang. Ini memang kerjaan suami istri, orang berumah tangga begini. Ya, dasar lo nggak ngaji begitu kata gitu aja. Ya, nah ini jadi jangan salah paham. Di akhir zaman apalagi ya, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Ya, apalagi sebagai orang yang sudah menjalin hidup rumah tangga suami istri, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, wa yaqumul bait, bersihin rumah. Ya, wa ya'qilul ba'ir. Kalau punya ya beliau ada ontaknya, anak-anak onta itu. Ya, yang masih kecil diurusin, ya, diikat rapi-rapi. Wa yaqulu ma'al khadim. Kalau ada yang bantu di rumah, bahasa kalau kita sekarang pembantu, makan bareng, ya. Jangan bantu makannya sisek-sisek. Gitu. Ini sisek deh, kasih dia nih sisek. Ya, atau ya suruh makan sendok, begitu dong. Itu aja nyuruhnya. Iya kan ada lauknya banyak tuh, soalnya makan sendok. Paham nggak maksudnya? Kalau makan gimana? Kalau nggak disendok ya nggak bisa. Ada yang salah paham, sendok ya dimakan. Itu makan sendok. Gitu. Yu'ajin ma'aha. Kadang kalau bikin kue ikut bantuin. Gitu. Ngadonin, ta'jin, ajin. Ya. Wa yahmilu bidha'atahu minas suq. Ya kalau pasar beliau bawa sendiri. Jangan malu Pak kalau ke pasar ketemu temennya, jangan gua nggak sono, gua malu. Kalau bisa kasih lihat nih, gua dari pasar katanya. Lu males bilang gitu. Jadilah suami yang idaman kan begitu katanya. Artinya jadi suami yang baik ya. Ini kita harus tahu Bang. Dan ini semestinya kalimat-kalimat ini disampaikan kepada orang yang baru berumah tangga supaya apalagi zaman sekarang ini nggak ada yang belajar tentang ini nih, nggak ada yang paham. Ya dikiranya kesianan juga tuh, ya. Paling kalau begitu ada suami istri atau baru nikah, kita yang bawa ceramah tentang ini, bini apa tuh, bininya yang girang, alhamdulillah. Ya. Jadi jelas dah, gue nggak perlu jelasin lagi, ustadz yang jelasin itu kata. Ya. Jadi kan dia nggak nyuci piring sendirian, dar. Emang akhir zaman, ya orang lihat begitu kehidupan rumah tangga kan yang ngepel, yang nyapu, yang nyuci piring, yang ke pasar, padahal enggak. Ya semuanya ada pekerjaan suami dan istri. Ya. Fa'idha hadaratis shalah, lanjut dalam hadis hari itu. Meskipun seperti itu beliau di rumah melakukan pekerjaan rumah apa saja. Ya bahasa kita bebenah ya kan gitu. Apa aja ya dikerjain supaya nggak jadi beban kan gitu. Ya. Jadi beban. Fa'idha hadaratis shalah, begitu datang panggilan salat, kharaja ila shalah. Nah, ini lihat. Sebutkan kalimat ini supaya juga kita jangan lalai, asik. Kalau lagi ngepel kan enak, ya jarang-jarang kan, ya, yang begitu datang panggilan sholat tinggal, ya apapun ini contoh, ya dimanapun kita, apapun apa yang sedang kita lakukan, kalau kita bisa lakukan awal waktu itu awal waktu, gitu ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya.
Qala, sahabat yang meriwayatkan bernama Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu qala. Nah, beliau cerita sendiri ini sahabat. Apa yang beliau alamin ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana katanya? Kata beliau, "Intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktub." Sampailah aku dalam satu kesempatan melihat Rasulullah. Ya, kata Tamim bin Usaid tadi. Melihat Nabi pas hari Jumat, pas lagi khutbah. Wa huwa yaktub, sedangkan beliau lagi berkhutbah. Maksudnya apa? Ini sahabat Tamim bin Usaid ada yang pengen ditanyain kepada Nabi gitu. Tapi Nabi lagi khutbah Jumat. Dimaju, pas kan ada bas 40 ya. Maju juga ada adabnya. Kalau memang ada kosong maju ya. Itu juga adabnya juga orang kalau memang mau mengisi saf yang kosong di depan ya, jangan melewati daripada pundak-pundaknya ya. Ini kagak ya, mentang-mentang ada depan kosong, golong banyak. Oh, udah kayak gajah lewatnya gitu. Brok ya, sopan ya, adab yang kita lakukan yang baik supaya baik orang juga ya, memberikan nilai yang baik juga. Il wasail hukmul maqasid, sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Akhirnya sampai dah dia di hadapan Nabi, dekat dengan Rasulullah ya. Nabi lagi khutbah tuh. Faqultu, maka aku berkata, perkataannya ini isinya pertanyaan. Ya Rasulullah, rajulun gharibun ja'a, ada seorang lelaki. Jadi ini sahabat namanya tadi Tamim bin Usaid ini, Asid atau Usaid ya. Jelasin cerita katanya. Ada seorang lelaki asing. Ja'a, dia datang kepadaku. Yas'alu an dinihi, bertanya tentang agamanya. Artinya orang baru masuk Islam tuh tadi. Ya, yang tadi itu yang seorang lelaki ini baru masuk Islam, datang kepada Asid atau Tamim bin Asid, nanyain tentang agamanya. La yadri ma dinuh, dia nggak tahu apa saja yang ada di dalam pondasi-pondasi agama Islam gitu. Apa saja nih yang juga saya harus sampaikan kepada dia. Fa'aqbala, nah, tawaduknya Nabi apa? Maka Nabi menghadapkan wajahnya ke arahku katanya. Fa'aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tadi kan khutbahnya lagi umum ke sana. Begitu yang di sini ada nanya. Dengerin Nabi. Ya. Maka Nabi langsung mengarahkan wajahnya kepadaku dan bahkan maju sedikit katanya. Maju sedikit. Ya. Ini jangan praktekin besok lagi khutbah. Ya. Jadi kalau yang belajar, ustadznya dipaham. Yang udah baca hadis ini kan, yang belum baca, dia nanya lagi katanya. Yang berisik loh, katanya gitu. Ya jangan. Kalau yang paham, ya jangan dipraktekin. Ini akan diceritakan tawaduknya Rasulullah. Artinya Nabi nggak gengsi, nggak mentang-mentang sebagai seorang khatib. Begitu ada yang bertanya, apalagi masalah Islam, dan orang ini masih awam, gitu kata ulama. Dan sangat penting dijawab apa yang menjadi keinginannya. Wa taraka khutbatahu, Nabi tinggalkan khutbahnya. Ya, seakan-akan begitu. Tapi nanti kata ulama hadis, Nabi bukan memotong khutbahnya, tapi secara tidak langsung itu juga khutbah nanti untuk yang lain. Ya, Nabi tinggalkan, artinya Nabi maju sedikit ke arahku, ya, hantantaha ilayya, sampai di depanku. Fa'utiya bi kursiyin, maka Nabi dikasih kursi supaya duduk. Kalau dikasih kursi, kenapa maksudnya kursi? Nggak deprok. Kalau kursi kan masih tinggi kelihatannya, sehingga kata ulama hadis supaya manusia yang lain pun dengerin. Jadi bukan khusus untuk sahabat yang bertanya ini, tapi untuk yang lain juga. Dan yang kedua, untuk menunjukkan kemuliaan keagungan Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau berada di kursi, beda dengan jamaah yang lainnya. Jadi sebagai posisinya harus beda. Fa'utiya bi kursiyin, faqa'ada alaihi. Maka
kasih kursi, Nabi duduk. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah. Dan mulailah beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti isinya sama tentang ajaran Islam. Maka kata ulama tentang hadis ini, Nabi tidak memutus khutbahnya, tetap Nabi itu berkhutbah dan boleh saja bergerak sedikit untuk hajat, untuk keperluan. Tadi kan jalan tuh Nabi bergerak, boleh aja. Kalau memang dibutuhkan untuk seperti itu, ya boleh, ya. Misalnya juga khotib di sini nih kan sini. Tahu di atas sudah mau rubuh kan. Ya, jangan diam aja, jalan maju dikit apa gitu. Boleh nggak? Jangan saklek banget. Gue boleh maju berkagak nih kan gitu. Di atas sudah mau rubuh. Ya, nah, artinya kalau dalam keadaan hajat-hajat seperti itu, seperti ada yang bertanya tadi, kata ulama hadis boleh saja, ya, karena ada kebutuhan. Ya. Summa ada, tapi begitu selesai, Nabi mengajarkan kepadaku, apa di sini katanya? Apa yang diajarkan? Ya. Minad dukhul, yu'allimuni mimma 'allamahullah, ay minad dukhul fil Islam. Jadi diajarkanlah aku bagaimana cara membimbing orang supaya atau ketika orang itu akan masuk Islam. Yang tadi ditanya itu ada seorang yang asing nanya Islam itu bagaimana. Akhirnya Nabi ajarin minad dukhul fil Islam. Ya kalau mau selamat masuk dalam Islam, ucapin 2 kalimat syahadah, ajarkan tentang iman dan apa yang wajib dia imanin. Tuh dari rukun-rukun iman. Rukun Islam kasih tahu, fondasi Islam, rukun iman kasih tahu sebagai bentuk keimanan dia. Tsumma ata, selesai Nabi jelaskan tentang itu, Nabi balik lagi, tsumma ata khutbatahu. Nabi kembali ke mimbar lagi untuk meneruskan khutbahnya. Fa atamma akhiraha. Maka Nabi menyelesaikan, menyempurnakan khutbah sampai akhir. Rawahu Muslim. Di sini katanya fihi kamalu tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam wa rifqihi bil muslimin. Apa hikmah yang terkandung dalam hadis ini? Kita lihat di sini nampak kelihatan sempurnanya tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tugas sebagai seorang dai. Ketika ada orang bertanya yang sangat urgent, apa tuh? Sangat penting, beliau paranin, beliau kasih tahu tuh, ya. Wa rifqihi bil muslimin. Nah, tawadhu di sini yang Nabi tunjukkan juga sebagai apa? Bentuk sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Sebab ada yang tanya dikasih tahu. Wa kamali syafaqatihi alaihim, dan menunjukkan kesempurnaan kasih sayangnya Nabi kepada umat Islam. Sangat peduli. Itu yang penjelasan-penjelasan ini merupakan penjelasan ataupun syarah dari ayat Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu azizun alaihi ma anit. Apa yang menimpa, kesusahan, keberatan kepada kalian, Nabi itu juga susah, sedih, pikirin. Dan Nabi pikiran kalau menyusahkan umatnya. Maka banyak syariat-syariat dimudahkan untuk umat Rasulullah SAW. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Nabi juga haris, sangat ingin semua umatnya ini, kalian ini umatnya, masuk ke dalam surga. Bil mu'minin raufur rahim. Dan beliau kepada orang-orang beriman khususnya orang beriman, bukan sekedar muslim tapi mukminin yang mantap imannya, bukan munafikin, raufur rahim, bersifat lembut dan penyayang, ya. Wa fihi, kata ulama lagi, wa fihi al-mubadarah ila jawabil mustafti wa taqdimi ahammil umur fa ahammiha. Dan dari kisah dalam hadis tadi katanya ada pesan untuk mubadarah, seorang alim atau orang yang bisa menjawab sesuatu pertanyaan, kalau ada yang bertanya untuk segera menjawabnya. Kalau memang tahu jawabannya, ya. Jawab al-mubadarah segera ila jawabil mustafti, untuk menjawab orang yang meminta fatwa. Gitu. Rawahu Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu al-thalath. Tentang tawaduknya Nabi, nggak gengsi, nggak malu dalam hal makan, Pak. Khususnya ketika makan menggunakan tangan, nggak pakai sendok ya. Adapun sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila idza akala telah selesai, kalimatnya idza akala kata ulama, makanya kalau belum selesai jangan diisep dulu tangannya, itu makruh katanya. Kenapa? Ya belum selesai jadi diisep, makan lagi, itu bercampur liurnya. Kalau dia makan benampan, pakai nampan, kan kena nasinya orang kan, kata ulama, luar biasa itu ya. Jadi akala kalau udah selesai ya, kalau udah selesai, nah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai makan la'iqa asabi'ahu athalah, beliau mengisap kan namanya ya, ngisap ketiga jarinya ya, nih mana, jempol, telunjuk, jari tengah. Yang pertama diisap mana? Yang jari ini jelas. Kenapa katanya ulama yang apa nih? Jari tengah. Karena dia yang pertama kali kena makanan. Kemudian karena yang lebih panjang, yang lebih banyak jangkauan makanannya nempel di sini. Maka yang pertama diisap nih, tengah. Kemudian telunjuk, baru jempol. Ya, itu. Masih ada yang begitu. Nah, ya. Kalau mau diusap setelahnya, ya habis itu, karena tuh biasanya kan nggak bersih banget, masih ada, baru dicelepin. Jangan dicelepin baru diisep, aus namanya begitu. Ya, dia kan minum air kobokan berarti gitu. Ya, atau misalnya nggak, ada mau nggak pakai kobokan, mau dilap pakai tisu, ya diisep dulu. Jangan habis dilap baru diisep. Apa yang ada rasanya, berkahnya, nah, karena nanti hubungannya dengan barokah. Ya, hadisnya masih panjang, belnya udah bunyi. Ya, jadi supaya santai masuk ke dalam hati kita dan bisa nanti kita resepin sebagai akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan kita panjangkan umur, sehat walafiat dalam kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.